Oke, kita bahas lagi dari mengenai Persik Kediri sesuai janji saya di video kemarin ya. Dan saya ingin bahas dari masalah pemain-pemain yang datang seperti Rohichan yang secara resmi sudah berseragam bersama Persik Kediri di musim depan dan beberapa pemain lainnya di bawah dari strategi Javeroka. Jadi untuk masalah pemain dulu, dari pemain bertahan sampai pemain depan, sebenarnya Persik Kediri di musim lalu hanya kekurangan pemain yang dapat mencetak gol. Itu aja. Dan berapa kali selalu mengandalkan Ejy Zari. Kenapa? Karena memang dari statistik datanya pun kita lihat di sini bahwa Ejy Zari pencetak gol paling banyak. Dan sisanya seperti Anthony Nugroho, Faris Aditama, Septian Bagaskara ini menciptakan 2 gol semua. Jadi benar-benar masih sangat minim pemain-pemain yang dapat mencetak gol. Lalu dari segi assist ini juga paling banyak Makado 8 assist. Sisanya Ejy, Anthony, Yusuf Melana, Dani Saputra ini 2 assist semua. Jadi sangat terlihat bahwa di musim kemarin bagaimana Persik Kediri secara permainan sudah bagus, tapi permasalahannya hanya di pemain yang dapat mencetak gol kecuali Ejy Zari. Jadi dengan datangnya pemain-pemain yang saya ingin bahas di sini, kita mulai dari Muhammad Rivaldi dulu. Ini pemain kanan yang sebelumnya membela Persiraja Banda Aceh, berposisi sebagai bek kanan atau juga bisa sebagai bek tengah, tapi natural posisinya sebagai bek kanan. Dan di musim kemarin ini cukup menarik, dari 28 pertandingan bersama Persiraja menciptakan 7 assist. Ya, ini berarti artinya sudah melebihi angka dari pemain-pemain lain dari Persik Kediri selain Makado yang menciptakan assist yang tinggi ya dibandingkan di musim lalu. Ini hanya Makado. Dan ini M. Rivaldi posisinya sebagai bek kanan. Artinya untuk lini belakang ya dari Persik Kediri dengan datangnya M. Rivaldi, kalau kita lihat dari statistik datanya aja ya, artinya M. Rivaldi ini sering membantu intercept ke depan ya, karena menciptakan assist 7. Walaupun saya belum terlalu memahami cara permainan dari M. Rivaldi. Jadi kalau dilihat dari statistik datanya dengan memberikan 7 assist, ya artinya penyerangan yang dilakukan oleh Rivaldi sebagai bek kanan ya ini cukup bagus. Ya, jadi ini cukup oke pembelian dari Persik Kediri. Tinggal kita lihat apakah bersaing dengan Agil atau justru Agil akan ditarik ke bek kiri ya. Karena bek kiri kalau saya lihat Yusuf juga penampilannya oke ya di musim lalu, di 4 pertandingan terakhir sudah mulai cocok bermain di back kiri. Jadi kita tinggal lihat persaingan di lini back kanan atau kiri dari Persik Kediri. Lalu Riyadno Abioso. Ya, Riyadno Abioso ini jujur saya juga belum terlalu mengerti cara permainannya bagaimana. Jadi saya hanya bagikan, saya coba baca dari statistik datanya. Abioso ini usianya masih 23 tahun ya. Jadi sangat muda dan berposisi sebagai sayap kiri ya, atau juga bisa sebagai sayap kanan. Dan ini kan tendangan spesialnya kan kaki kiri ya. Biasanya kalau kaki kiri memang cocoknya di sebelah kanan, tapi ya naturalnya memang di sebelah kiri ya, mungkin lebih bagusnya memang di sebelah kiri. Apalagi ada Pahabol yang biasanya juga bisa bermain di sebelah kanan. Jadi Abioso ini dari 30 pertandingan bersama Persela Lamongan menciptakan 4 gol dan 2 assist. Dan kita lihat di musim lalu, pemain sayap dari Persik Kediri yang menciptakan gol paling banyak itu hanya Anthony Nugroho dan Faris Aditama, 2 gol saja. Dan Anthony Nugroho ini kan sudah tidak berseragam Persik Kediri ya, jadi tinggal Faris Aditama. Artinya dengan datangnya Abioso ini bisa menjadi posisi line up atau starting line up. Karena Faris Aditama, ini saya juga ingin bahas sedikit tentang Faris Aditama. Kenapa Faris Aditama selalu dipasang sebagai starting line up di musim kemarin bersama Persik Kediri? Padahal Persik Kediri mempunyai Anthony, punya Dani, punya Snoyer. Kenapa kira-kira kalau kalian bisa memahami? Karena Faris Aditama walaupun tidak memiliki speed, tidak memiliki skill, tapi visi misi dari Faris Aditama ini bagus. Saya berapa kali melihat bagaimana cara permainan dari Faris Aditama, walaupun nggak banyak
melakukan skill individu, tapi visi misinya ini selalu bagus diterapkan. Jadi saat melakukan intercept, terus membaca arah bola ini mau kemana, Faris Aditama ini sangat paham betul. Jadi saya sangat di musim lalu ya, kenapa saya tetap memilih Faris Aditama sebagai pilihan utama di sayap kiri, ya karena itu visi dan misinya, walaupun tidak memiliki skill dan speed ya, karena usianya juga sudah di atas 30 tahun ya, tidak muda lagi lah intinya. Tapi ya itulah, visi dan misi itu lebih penting, semuanya lebih penting daripada masalah speed dan skill, walaupun memang itu mengikuti ya, itu juga penting, tapi bagian dari visi dan misi ya tentunya speed dan skill ini harus bisa menyatu, tapi visi misi ini tetap nomor satu. Walaupun pemain punya visi dan misi, seperti Fahmi mempunyai skill dan speed yang cukup bagus, tapi visi misinya ini kurang bagus Fahmi. Ya terbukti juga di musim lalu Fahmi pun tidak menciptakan gol ya, mungkin 1 gol mungkin ya, tapi nggak tahu nih datanya sih. Kalau Fahmi nggak sampai 2 gol lah, artinya pemain sayap dari Fahmi ini kan kurang bagus. Ya, jadi Abioso kembali lagi dengan melihat jumlah gol dan asisnya harusnya bisa menjadi pilihan utama untuk menggantikan Faris Aditama, karena di luar dari Faris Aditama ini kan usianya sudah tidak muda lagi, tapi secara visi dan misi semoga Abioso memiliki visi dan misi yang bagus di bawah dari strategi Javier Roca. Ya, jadi ini Abioso tetap menjadi pilihan utama kalau menurut saya. Lalu Rahel Radiansyah, ini sebelumnya juga pemain Persela Lamongan. Di musim lalu dari 15 pertandingan menciptakan 4 gol dan 1 assist. Artinya Rahel pun juga memiliki agresivitas gol yang cukup tinggi sebagai pemain sayap ya, pemain sayap kiri. Ini posisinya sama seperti Abioso ya, dan kakinya juga spesialnya kaki kiri. Jadi ini boleh dibilang melihat usianya 31 tahun, tetap kalau pilihan utama mungkin tetap di Abioso ya, walaupun Rahel mungkin sekali-sekali bisa menggantikan posisi starting line up. Jadi tetap pilihan utama saya tetap Abioso masih. Lalu Yohanes Pahabol. Yohanes Pahabol di musim lalu dari 31 pertandingan bersama Persipura menciptakan 9 gol dan 5 assist. Dan ini usianya sama dengan saya, 30 tahun. Artinya secara visi dan misi Pahabol, saya sudah paham betul Yohanes Pahabol cara bermainnya gimana. Ini cukup oke. Ya, tendangan shoot dari luar kotak penaltinya bagus, kaki kirinya oke, skillnya oke, speednya oke, dan yang paling penting visi dan misinya dari Yohanes Pahabol itu bagus. Dia tahu timing di saat melakukan intercept dan saat melakukan shoot. Dan berapa kali juga melakukan shoot dari luar kotak penalti yang cukup berbahaya, dan ada juga yang berhasil menciptakan gol. Kalau kalian pernah melihat gol dari Yohanes Pahabol di musim lalu bersama Persipura. Jadi sayap dari Persik Kediri ini kalau boleh dibilang cukup bagus, karena kedua pemain sayap ya, Abioso di kiri, Pahabol di kanan misalkan ya, ini memiliki agresivitas gol yang tinggi, asisnya oke, dan visi dan misinya juga oke. Walaupun Abioso saya belum terlalu mengenal lebih dalam, tapi kalau dilihat dari statistik datanya ya, pemain satu ini harusnya memiliki visi dan misi yang oke. Lalu sebagai gelandang serang pengganti Makado, ini yang saya ingin bahas nih, cukup menarik. Renan Silva dan Makado kalau mau dipilih lebih bagus mana? Saya belum bisa menjawab lebih bagus mana kalau dilihat dari masalah tipe pemain. Karena Renan Silva ini tipe gelandang serang yang memiliki speed dan skill. Ya, secara visi misi sama dengan Makado. Dua-duanya pemain bagus, matang. Tapi kalau tipenya Renan Silva ini lebih condong sering melakukan intercept, lebih agresivitasnya tinggi, melakukan tusukan-tusukan. Dan memang terbukti Renan Silva dari 24 pertandingan sebelumnya bersama Madura United menciptakan 6 gol dan 2 assist. Yang menjadi pertanyaan di sini, gelandang serang biasanya menciptakan assist lebih banyak daripada jumlah gol. Ya, tapi inilah kembali lagi yang saya ingin tekankan, Renan Silva memang bertipe penyerang, gelandang serang tapi yang bertipe memberikan intercept atau tusuk-tusukan. Beda dengan Makado ini lebih tipe dengan pemain yang menyuplai passing ya, jarang mencetak gol. Di musim kemarin Makado menciptakan 1 gol dan 8 assist dari 26 pertandingan bersama Persik Kediri. Artinya ini benar-benar pemain yang bertipe
boleh dibilang ya pemberi pencetak gol lah, peluang-peluang gol. Tapi untuk masalah cara permainan dari Machado ini memang nggak sering melakukan skill individu, tusukan-tusukan, paling shoot dari luar kotak penalti yang cukup bagus juga. Tapi kalau dilihat gelandang serang dari kedua pemain Persik Kediri ya dibandingkan Renan Silva atau Machado, ini memang berbeda tipe. Tapi sejujurnya kalau untuk saya secara pribadi, untuk memilih mana, memang lebih ke Renan Silva. Walaupun nggak jauh ya perbandingan, saya lebih memilih Renan Silva. Tapi kalau lihat cara permainan dari Persik Kediri, memang Persik Kediri harus mempunyai pemain-pemain yang haus akan gol, itu aja. Jadi dengan kehadiran Renan Silva, walaupun tidak ada Machado di musim depan, yaitu saya sudah pernah bahas, harusnya tidak ada masalah dan lebih bagus lagi. Usianya pun Renan Silva sekarang 33 tahun ya, jadi sudah cukup bagus, matang. Lalu yang terakhir ada Rohichan. Ini pemain-pemain yang penting saja yang saya bahas ya, pembelian Persik. Rohichan sudah resmi berseragam Persik Kediri. Sebelumnya bersama Persija Jakarta, Rohichan ini sering dijadikan sebagai pemain belakang. Padahal saya pernah lihat permainannya lebih bagus di gelandang bertahan, bukan di pemain belakang ya, natural posisinya. Nah pertanyaannya, Rohichan ini akan dipasang sebagai pemain belakang atau pemain gelandang bertahan di Persik Kediri? Karena kalau kita lihat statistik datanya, Rohichan dari 27 pertandingan ini menciptakan 2 gol dan 1 assist. Artinya kalau pemain belakang ini untuk mencetak 2 gol ya paling dari headingan, tapi ada menciptakan assist. Artinya ada peluang Rohichan untuk menjadi kreator serangan atau membantu serangan, walaupun memang posisi aslinya memang gelandang bertahan ya, walaupun bisa sebagai pemain tengah juga ya. Tapi jika misalkan saya suruh memilih di musim depan pemain tengah yang menurut saya paling bagus untuk Persik Kediri, di gelandang bertahan memang boleh dibilang Rohichan kalau saya memilih ketimbang dari Taufik. Bukan masalah kedua pemain ini cukup bagus, kedua pemain, tapi untuk usia Rohichan memang jauh lebih muda, usianya 30 tahun. Dan Taufik juga usianya juga sudah 35 ke atas ya kalau nggak salah. Jadi artinya dari masalah usia kemungkinan besar Rohichan tetap menjadi pilihan utama saya sebagai gelandang bertahan jika Rohichan ditaruh sebagai gelandang bertahan ya. Lalu di pemain tengah, dari masalah gelandang serang itu tetap Renan Silva, dan pemain satunya ini saya lebih memilih untuk Fitra Ridwan atau Adi Eko. Karena Fitra Ridwan dan Adi Eko ini bisa menjadi penyeimbang antara bertahan dan menyerang. Tapi kalau Fitra Ridwan memang lebih cenderung lebih agresif menyerang. Kalau Adi Eko ini lebih ya condong lebih mengimbangkan doang. Jadi nggak banyak memberikan intercept sampai ke lini serang musuh. Beda dengan Fitra Ridwan. Tapi tetap pilihan utama saya tetap Fitra Ridwan dengan Renan Silva. Kalau misalkan pemain tengah ya, saya suruh memilih yang terbaik menurut saya, itu Rohichan, Renan Silva, dan Fitra Ridwan. Lalu pemain sayap kiri Abioso, pemain kanan Pahabol, dan di depan ya, pemain depan ini masih ada M. Ridwan ya, karena kan Persik Kediri belum mendatangkan pemain depan lagi. Apakah Yohanes Pahabol bisa ditarik ke depan? Ini bisa saja dilakukan oleh Coach Javier Roca. Dan di lini kiri mungkin ada Abioso, di kanan mungkin Rahel. Itu bisa juga ya. Jadi pemain dari Persik Kediri sebenarnya pemain yang didatangkan ini seperti Pahabol ini masih bisa ditarik sebagai pemain penyerang. Tinggal lihat bagaimana strategi Javier Roca nanti, apakah ingin melakukan permainan false nine ya, yang artinya tidak meninggalkan striker murni kalau misalkan nggak memainkan M. Ridwan. Tapi kita tinggal tunggu, karena kalau saya lihat Coach Javier Roca ini untuk strateginya tetap ingin memakai striker murni, terutama di lini depannya kan sementara M. Ridwan doang ya. Jadi kita tinggal tunggu apakah Persik Kediri akan membeli pemain depan lagi apa enggak, pemain asingnya ya. Karena kalau nggak salah slot pemain Persik Kediri ini masih sisa 1 kalau nggak salah. Jadi itu strategi yang dilakukan oleh Coach Javier Roca. Yang saya ingin bahas adalah tuntutan visi dan misinya. Ya, tapi saya ingin bahas lagi, ini terlalu panjang nih, udah 14 menit. Jadi untuk strategi Javier Roca untuk masalah visi dan misi pemain ini intinya cukup penting di bawah strategi Coach Javier Roca. Ya, ini karena untuk masalah skill, speed dan juga boleh dibilang kecepatan pemain gitu ya. Intercept, tusukan-tusukan ini tidak
berlaku jika di bawah strategi dari Coach Javier Roca yang lebih memilih visi dan misinya terlihat bagus. Karena Coach Javier Roca dengan strateginya yang bola-bola pendek, bola possession untuk menciptakan kreativitas di penyerangan, ini memerlukan visi misi dari sosok pemain sayap yang cukup matang. Jadi nggak hanya mengandalkan skill individu atau speed, intercept, tusukan, tapi benar-benar secara visi dan misi, terutama masalah timing, ya, dan bisa membaca arah bola ini mau kemana, tujuannya ini bola mau kemana. Itu harus terjadi di para pemain sayap dari Persik Kediri yang baru, ya. Tapi kalau untuk masalah Renan Silva dan Yohanes Pahabol, saya kira sudah matang, visi misinya sudah oke, tinggal sisanya, ya, Abioso, Rahel, lalu sisanya pemain sayap lagi ada siapa nanti, itu harus membuktikan visi dan misinya jika mau dipakai oleh Coach Javier Roca di musim depan menjadi starting line up, ya, karena masih ada Faris Aditama dan Snoyer juga oke ya penampilannya di musim kemarin walaupun jarang dimainkan sebagai starting line up, tapi saya kira Snoyer bisa menjadi pemain penting juga untuk Persik Kediri di musim depan jika bisa terus mengembangkan permainannya terutama di visi misinya, karena skill dan speednya dari Snoyer sudah oke. Jadi itu aja video yang aku bisa bahas untuk kalian, terutama untuk supporter dari Persik Kediri. Ini hanya pendapat saya, opini saya, gambaran saya secara pribadi karena saya mengamati permainan dari Persik Kediri di setengah musim lalu ya sampai akhir. Jadi itu aja, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, respect banget buat kalian. Nanti kita ketemu di video berikutnya dan semangat terus untuk Persik Kediri, jajati Persik Kediri. See you.